Aksi kejar-kejaran mewarnai penertiban Pak Ogah di Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Razia ketertiban umum digelar selain banyaknya laporan warga juga jelang bulan Ramadan. Petugas gabungan merazia sejumlah PMKS di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas mencoba mengamankan PMKS yang lari menghindar. Beberapa di antaranya mencoba berontak saat akan dibawa petugas ke dalam kendaraan operasional. Razia PMKS ini digelar berdasarkan banyaknya laporan masyarakat yang resah dan jelang masuknya bulan suci Ramadan. Dalam razia ini, petugas berhasil menjaring puluhan PMKS yang terdiri dari Pak Ogah, pengemis, dan pengamen jalanan. Puluhan orang yang ditangkap kemudian dibawa ke kantor dinas sosial untuk didata. Seorang prajurit TNI dan istrinya tewas diserang kelompok tak dikenal di Yalimo, Papua. Sementara anaknya yang masih balita terluka karena senjata tajam. Seorang bintara pembina desa atau Babinsa di Pos Koramil Yalimo, Papua, Sersan 1 Eka Andrianto Hasugian beserta istrinya Sri Lestari Indah yang seorang tenaga kesehatan diserang kelompok tak dikenal di distrik Elelim Kamis pagi. Sertu Eko tewas ditembak di dadanya, sementara istrinya tewas karena senjata tajam. Jumat pagi, kedua jenazah dilepas secara militer dalam upacara yang dipimpin Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen TNI Izak Pangemanan, di Bandar Udara Sentani di Jayapura dan akan dimakamkan di kampung halamannya Sidoarjo, Jawa Timur. Upacara dihadiri rekan sejawat korban sesama prajurit dan rekan-rekan tenaga kesehatan. Kedua korban meninggalkan dua anak yang masih balita yang juga menjadi korban dan jari-jarinya terluka senjata tajam. Sementara Danrem 172 Praja Wirayakti berjanji akan memburu para pelaku. Kita kutuk berat ini, ya, bahwa ini tidak boleh terjadi. Kita selama sudah sepakat dengan semua tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menyelesaikan semua masalah tanpa pertumpahan darah. Kok ada begini? Sehingga saat ini kami didukung oleh tokoh adat, tokoh agama dan semua komponen masyarakat di Yalimo akan mencari siapa pelakunya. Karena jelas ini bukan orang Yalimo. Kita akan cari dan kita akan proses hukum ini. Kita akan kedepankan hukum. Kita serahkan kepada polisi, kemudian diproses hukum. Belum diketahui siapa atau kelompok mana di balik penyerangan ini dan masih dalam penyelidikan polisi. Sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka telah membantah menyerang Sertu Eka Andrianto dan keluarganya. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Polisi akan menjemput paksa guru trading Indra Kents Fakar Suhartami alias Fakarich. Hal tersebut dilakukan lantaran Fakarich telah mangkir 2 kali dari panggilan penyidik. Setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polri, polisi akan menjemput paksa Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich. Pihak Fakarich maupun kuasa hukum tidak memberikan keterangan maupun alasan atas ketidakhadirannya tersebut. Fakarich ini telah dipanggil 2 kali oleh penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus aplikasi Binomo dengan tersangka Indra Kents. Fakarich disebut-sebut sebagai sosok di balik kiprah Indra Kents sebagai afiliator Binomo. Indra Kents bahkan pernah memperkenalkan Fakarich melalui akun YouTube-nya saat di acara ulang tahun Fakar. Indra mengenalkan Fakar sebagai suhunya dalam dunia trading. Fakar Suhartami memproklamirkan diri sebagai trader muda sukses dengan barang-barang mewah berharga fantastis. Dipamerkan oleh media sosial atau flexing. Dilakukan agar calon korbannya tergiur untuk menginvestasikan uangnya. Sosok Fakarich yang dulu aktif di media sosial kini seolah menghilang. Jejak digitalnya pun yang membahas soal trading kini telah dihapus. Bazar sembako yang digelar Pemda Purwakarta diserbu ribuan warga. Minyak goreng menjadi hal yang paling diburu. Warga yang didominasi emak-emak menyerbu bazar atau pasar murah kebutuhan pokok yang digelar Pemda Purwakarta di halaman gedung Balai Indung Rahayu Jumat pagi. Ribuan warga berdesakan dalam antrean berjam-jam untuk membeli kupon pembelian sembako yang dijual di bazar ini.
Bahkan beberapa kali petugas keamanan harus mengevakuasi balita yang dibawa warga agar tak terhimpit antrian. Hampir 2 jaman dah. 2 jam. Kenapa mau ngantri Bu? Pengen yang murah, beli murah yang murah. Oh gitu. Apa aja Bu? Telur, minyak, daging 1 liter. Ada mah gula tapi nggak ada gula. Minyak goreng kemasan menjadi yang paling banyak diburu warga karena dijual seharga Rp8.000 per liter. Kita mulai di Kecamatan Purwakarta dulu, nanti besok pasti ada 16 kecamatan yang lain juga akan didatangi oleh pihak panitia untuk melaksanakan bazar. Sejauh ini komoditi apa Bu yang paling diminati atau diserbu warga ini Bu? Sepertinya minyak ya, minyak ini masih antusiasme masyarakat masih begitu tinggi karena memang tadi selain harganya tinggi di pasaran gitu ya. Tapi kemarin pernah ada kelangkaan waktu sekarang jadi kita bantu lah. Kalau ibu-ibu malu kalau baru selisihnya sedikit aja mereka pasti menyerbu gitu ya. Selain minyak goreng, daging seharga Rp110.000 per kilogram dan telur Rp18.000 per kilogram juga menjadi bahan makanan yang paling diminati warga. Rencananya bazar akan digelar bergilir di 17 kecamatan di Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Setelah minyak goreng kemasan tidak disubsidi pemerintah, minyak goreng curah kini menjadi buruan warga. Antrean mengular di agen-agen penjual minyak curah di sejumlah daerah pun tidak terhindarkan. Adanya disparitas harga yang tinggi antara minyak goreng kemasan dengan minyak goreng curah menyebabkan kelangkaan minyak goreng curah di pasaran. Tayal kelangkaan minyak goreng curah ini membuat antrean mengular di agen-agen penjual minyak goreng menjadi pemandangan sehari-hari. Seperti yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Warga Jalan Bahari Timur, Pasar Sri Mangunan, Sampang, Madura, rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah. Saling berdesakan dan saling dorong tak bisa terhindarkan. Bahkan seorang ibu sampai terjatuh dan terbentur kepalanya ke bak mobil warga akibat terdorong antrean. Pemilik agen juga sempat menutup tokonya sementara karena warga yang brutal dan saling dorong. Pemilik toko takut membahayakan warga karena tidak bisa antri bergantian dan menyerobot ke dalam toko. Menderita rakyat ngebono ya, pada pagi. Emang setiap hari ini Pak? Iya, setiap hari kayak ini. Itu kelapa sawit jangan diekspor, jangan memerlukan orang lain, rakyatnya sendiri aja. Sementara itu di salah satu agen minyak curah yang berada di kota Cimahi, Jawa Barat, puluhan warga harus kecewa karena stok minyak curah habis. Padahal warga sudah mengantre hingga berjam-jam. Seorang pedagang bahkan harus berhenti berjualan karena tidak kebagian stok minyak goreng curah tersebut. Kebagian. Oh, kemarin juga nggak kebagian. Kebagian, kesini lagi belum kebagian kan saya. Iya, saya nggak mau masak nggak ada minyak. Sementara itu menyambut bulan Ramadan, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI menggelar rapat pimpinan nasional untuk membahas sejumlah hal terkait pasar Indonesia. Salah satunya tentang kelangkaan pangan yang kerap terjadi dan memberatkan para pedagang di Indonesia seperti minyak goreng. Kondisinya sama seperti harga eceran tertinggi ditetapkan untuk minyak goreng kemasan ya. Barangnya nggak ada di saat ditetapkan, dicabut barangnya melimpah. Ini sama, minyak goreng curah juga sama. Maka Rapimnas hari ini mengundang semua kementerian dan confirm hadir semua dirjen kementerian terkait. Kita akan kupas habis, kita akan akan bedah habis. Prinsipnya negara tidak boleh kalah oleh siapapun dalam urusan pangan untuk rakyat. Kelangkaan minyak goreng curah ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat. Di saat harga minyak goreng kemasan melambung tinggi, minyak goreng curah adalah satu-satunya tumpuan bagi masyarakat. Satu rumah di Desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Jawa Barat rusak tersambar petir. 1 hujan deras, akibatnya 1 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Beginilah kondisi rumah milik salah satu warga bernama Suparman di Desa Kadatuan, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Jawa Barat, yang rusak setelah tersambar petir Kamis malam.
Bagian atap rumah, jendela, dan perabotan rumah hancur. Kejadian bermula ketika hujan deras disertai petir di wilayah tersebut. Tiba-tiba saja petir dengan kencang menghantam rumah warga hingga rusak parah di bagian belakang. Akibat kejadian ini, pemilik rumah terpaksa harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan dan wajah. Di dapur makan saya ngambil sayur langsung beledak, langsung gubrak saya Pak. Ada petir gitu nyampe? Ada, iya. Ini penuh kaca Pak, tembak kaca gitu. Berarti nggak kena petir, kena serpihan aja ya Pak ya? Iya. Sementara itu, petugas BPBD yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pendataan dan memberikan bantuan logistik serta uang untuk memperbaiki rumah yang rusak. Karena situasi memang dalam keadaan cuaca buruk, alhamdulillah koordinasi dengan pihak desa langsung melakukan mitigasi sebagai bentuk bantuan awal dari desa, menindaklanjuti kemudian mengevakuasi korban ke rumah. Petugas BPBD Kuningan menghimbau kepada warga untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrim di musim penghujan agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin Hanyus melaporkan. 9 rumah di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar diduga kebakaran akibat korsleting listrik. 9 rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Jembatan Besi 8 Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga menghanguskan bangunan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sudin Jakarta Barat yang tiba di lokasi sempat kesulitan untuk menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit. Selain itu, petugas juga sempat terkendala dengan listrik yang masih menyala di area rumah warga lainnya hingga timbul terjadinya perambatan. Penjala-penjala pun sudah kita bisa usahakan, namun ada sedikit kendala yaitu listrik ya. Listrik masih mengalami stroke. Jadi kita pemadaman itu agak terhambat, jadi kita pakai pola untuk terputus-putus untuk mengeluarkan airnya. Jangan sampai agak kita ada kena sengatan listrik. Api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan awal api bermula dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Puluhan rumah warga di Simalungun, Sumatera Utara hancur diterjang angin puting beliung. Sementara itu, razia penertiban PKL di Kota Padang berakhir ricuh. Berita tersebut kami rangkum dalam Prime Highlight. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengakibatkan longsor terjadi di sejumlah titik. Di Kelurahan Kalirejo, sejumlah rumah warga hancur nyaris rata dengan tanah akibat terkena longsoran. Longsor terjadi pada Jumat dini hari saat hujan deras mengguyur. Dalam peristiwa ini, 1 orang warga meninggal dunia setelah rumahnya tertimpa tebing setinggi 15 meter. Angin kencang menerjang puluhan rumah warga di Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah pohon besar tumbang menimpa rumah warga hingga mengalami kerusakan. Peristiwa terjadi saat hujan turun di sejumlah wilayah di Kecamatan Pane. Atap dan dinding rumah hancur hingga nyaris roboh. Saat kejadian, kondisi cuaca tengah diguyur hujan disertai angin kencang. Pedagang kaki lima ini emosi dan mengamuk saat Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban di pinggir pantai Padang kawasan Simpang Hayam Wuruk, Kota Padang. Karena kesal, pedagang ini mencoba menghancurkan kaca gerobaknya dengan batu. Dengan sigap, petugas menghalangi dan langsung menenangkannya. Untuk menghindari kericuhan, para pedagang kaki lima akhirnya menertibkan dagangannya sendiri.